Halo semuanya, perkenalkan nama saya Restutina dengan NIM 43014222076. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu kue khas di Indonesia dari Kalimantan Tengah atau pada kota Waringin Barat, yaitu kue itu bernama wadai ilat sapi, di mana bentuknya itu panjang dan pipih seperti ilat sapi. Nah, salah satu narasumber itu menyatakan bahwa proses fermentasi itu dapat mengembangkan adonan kue. Menurut saya pernyataan tersebut memang benar karena pada proses fermentasi itu terdapat mikroorganisme atau sering kita kenal dengan nama ragi, biasanya sejenis Saccharomyces cerevisiae itu apabila bertemu asam dari gula merah itu menghasilkan zat yaitu gas karbon dioksida dan alkohol, di mana gas karbon dioksida itu apabila banyak yang dihasilkan dalam adonan itu dapat membesar sehingga adonan terlihat mengembang, karena apabila gas karbon dioksida itu membesar di dalam adonan itu adonan terasa lebih ringan sehingga adonan mengembang menjadi besar. Nah, seperti itu proses fermentasi yang mengembangkan adonan. Kemudian pada pembuatan wadah ilat sapi itu juga menggunakan natrium bikarbonat dan juga amonium bikarbonat sebagai zat pengembang atau sering kita kenal dengan nama soda kue, di mana pada natrium bikarbonat itu pada suasana asam yaitu NaHCO3 itu pada suasana asam atau tadi pada bereaksi dengan gula merah itu tadi akan menghasilkan gas karbon dioksida, air, dan zat natrium. Nah, gas karbon dioksida itu yang berfermentasi sehingga berfermentasi dan menyebabkan adonan tersebut mengembang. Selain itu pada amonium namun apabila terlalu banyak penggunaan menggunakan natrium bikarbonat itu dapat mengganggu keseimbangan larutan elektrolit pada tubuh sehingga menimbulkan sakit perut atau dehidrasi bagi tubuh, seperti itu. Selain itu juga dapat menimbulkan rasa yang tidak sedap atau pahit. Kemudian penambahan amonium bikarbonat sebagai zat pengembang, di mana amonium bikarbonat atau NH4CO3 pada suasana panas atau saat dipanggang itu adonannya menghasilkan gas NH3, CO3 dan juga H2O atau menghasilkan gas uap air. Nah, ketiga gas tersebut dapat bereaksi dan mengembangkan adonan sehingga adonan itu mengembang dan membesar, seperti itu. Namun apabila terlalu banyak penggunaan amonium bikarbonat itu yang menghasilkan gas amonia itu, karena gas amonia itu punya sifat khas yaitu bau pesing, sehingga apabila kita hirup terus-menerus itu menyebabkan rasa tidak enak, aroma yang tidak enak di sekitar kita, seperti itu, sehingga juga mempengaruhi rasa dari kue. Apabila kita memakan kue yang aromanya sedikit tidak sedap bagi kita, itu kan pasti rasa tidak nyaman bagi yang menikmati kan. Nah, selain itu juga dapat mengganggu iritasi saluran pernafasan, seperti itu. Kemudian berdasarkan data yang terlampir itu terdapat komposisi penggunaan natrium bikarbonat dan amonium bikarbonat yang paling disukai orang-orang. Nah, berdasarkan data itu pada uji organoleptik dan fisik itu bahwa uji tersebut menghasilkan nilai 0,61 itu merupakan nilai tertinggi pada komposisi 2% natrium bikarbonat dan 1,5% amonium bikarbonat. Nah, hal tersebut dapat membuktikan bahwa pada komposisi tersebut itu banyak disukai orang-orang. Mengapa? Karena
pada komposisi tersebut itu takarannya pas sehingga menghasilkan kue yang penampilannya menarik, rasanya pas, bahkan aromanya pun nyaman untuk dinikmati, sehingga apabila takarannya sesuai itu pasti banyak dinikmati. Kemudian untuk formula alternatif dari saya sendiri untuk pembuatan wadah ilat sapi, menurut saya itu untuk natrium bikarbonat itu sama, yaitu 2%, karena sudah terbukti ya itu banyak disukai orang-orang. Namun untuk amonium bikarbonat saya menyarankan 1% komposisi dari banyaknya tepung, karena agar aroma pesingnya itu tidak terlalu banyak. Nah, untuk alternatif agar proses pengembangannya itu tetap sempurna, kita bisa menambahkan komposisi lain, yaitu seperti asam sitrat yang dapat membantu proses pengembangan atau fermentasi, yaitu cepat membantu mengeluarkan gas karbon dioksida tersebut. Seperti itu dengan penambahan asam sitrat. Kemudian saran saya, strategi implementasi komposisi dari saya itu pada kalangan UMKM, saya akan melakukan penyuluhan atau demo memasak dengan cara membuat wadah ilat sapi itu dengan komposisi pertama yang terbukti disukai orang, kemudian juga dengan komposisi dari saya atau saran dari saya, karena menurut saran dari saya tersebut, karena sehingga kalangan UMKM atau masyarakat yang mengikuti penyuluhan itu dapat membandingkan mana sih yang lebih cocok di lidah mereka, seperti itu. Kemudian pada proses pembuatan saya akan menggunakan timbangan digital agar penambahan bahan atau penimbangan bahan itu lebih akurat dan hasil yang didapatkan itu sesuai. Kemudian saya jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan atau kebersihan alat-alat lainnya agar tidak terkontaminasi dengan zat-zat lain, sehingga produk yang dihasilkan tetap terjaga kebersihannya dan juga cita rasa makanannya itu tetap terjaga, seperti itu menurut saya. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami dan menambah wawasan bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.